11. Brak, Sapira yang sedang membawa gelas teh hangat di tangan terkejut. Suara jendela kamar yang terhempas dan pintu kamar yang dikunci dari dalam membuatnya merasa curiga. Tanpa menunggu lama, ia mencari sesuatu untuk membuka paksa pintu dari luar. Sebuah linggis kecil menjadi solusi pertama. Sapira mencongkel daun pintu tanpa pikir panjang lagi. Kak V, mata gadis itu membelalak ketika tidak menemukan keberadaan Veronica di kamarnya. Gadis itu mulai panik, ia teringat suara jendela yang terhempas lalu memeriksanya. Di ujung jalan sana, sebuah mobil baru saja melaju dengan kecepatan tinggi. Dibukanya pintu lemari lebar-lebar dan ia kembali dibuat terkejut dengan menghilangnya lipatan kain milik sang kakak. Tidak salah lagi, ia sudah melarikan diri. Kak V, lirihnya dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus dikatakannya pada emak, kalau kakaknya itu sudah pergi? Ia tidak bisa membayangkan seperti apa kesedihan wanita yang sudah membesarkan mereka dengan limpahan kasih sayang dan mengajarkan budi pekerti yang baik itu. Di mana mereka akan meletakkan muka ketika mempelai pria datang, berikut dengan para tetangga yang turut diundang. Sapira terduduk lemas di lantai, ia bahkan tidak bisa berpikir apapun lagi sekarang. Sapira, gadis itu mendongak, di ambang pintu emak berdiri dan menatap ke dalam. Ia merasa curiga karena anak-anaknya tidak kunjung keluar dari kamar, dan ketika akan memeriksa, ia melihat putri bungsunya terduduk bersandar di bawah jendela. Di atas meja rias, tempat di mana perangkat mahar yang akan disebutkan dalam akad tampak kosong. Emak mengalihkan pandangan pada lemari yang terbuka, lipatan kain milik Veronica tampak lengang. Wanita pedagang sayur keliling itu memegang dadanya yang terasa sesak, ia sudah bisa menebak hal buruk yang terjadi meskipun Sapira tidak mengatakannya. Mak, gadis itu berlari mendekat dan membantu menopang tubuh emak yang oyong. Matanya berkunang-kunang, hampir saja kepalanya membentur kusen pintu kalau Sapira tidak cepat meraih tubuhnya dan memeluk erat. "Di mana kakakmu, Sa?" Sapira meneguk ludah. Ia pun tidak tahu kemana kakaknya pergi, namun ia bisa menebak perginya sang kakak bersama damar kekasihnya. Ia sempat melihat mobilnya tadi. Kemana mahar yang diberikan keluarga Mahendra? Di mana perhiasan, uang dan sertifikat tanahnya? Emak memegang kepalanya yang semakin terasa berat. Ia mendidik anak-anaknya untuk menjadi mandiri dan tidak mengandalkan orang lain, tapi mengapa hal seperti ini masih bisa terjadi? "Bu Erni, Sapira, kenapa masih di sini? Mempelai pria baru saja datang, di mana Veronica?" Bu Endang melongokkan kepala ke dalam dan tercengang karena tidak melihat siapapun kecuali Sapira dan ibunya yang sedang berpelukan. "Bu Endang, bagaimana ini? Veronica kabur." Emak memegang lengan tetangga sebelah rumahnya itu dengan kalut. Ia bahkan mengguncang-guncang bahunya. "Apa? Kabur?" Wanita tambun itu membelalakkan kedua mata. Ekspresi cemas yang tadi dilihatnya dari wajah emak dan Sapira sekarang berpindah ke wajahnya. Di luar, keluarga Mahendra sedang menunggu. "Kita keluar saja dulu, Bu. Nanti kita jelaskan sama mereka apa yang terjadi sekalian meminta maaf." Bu Endang memberi saran dan berusaha bersikap tenang, meski ia sendiri juga diliputi perasaan cemas. Kasihan melihat tetangganya yang baik harus mengalami hal memalukan serupa itu. Dengan langkah terseret, antara takut, malu, dan gamang emak keluar bersama Bu Endang. Sementara Sapira masih berdiri bersandar di pintu kamar sambil mengelus dadanya yang terasa sesak dan beristighfar. "Kak V, mengapa kakak lakukan ini sama kami?" lirihnya dengan mata berair. Di luar, emak berdiri dengan goyah. Keluarga Mahendra yang selama ini ia hanya dengar namanya dari para pelayan yang berlangganan sayuran, hari ini masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum, calon besan," sapa seorang wanita tua yang terlihat lebih dihormati dari yang lain. Emak menghela nafas dalam. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan tatapan mata sendu. Apa yang harus dikatakannya? Bagaimana bisa mereka menjadi besan jika pengantin wanitanya saja menghilang? "Apakah bisa langsung dimulai? Saya harus buru-buru pergi." Wanita yang terlihat lebih muda dan bisa ditebak adalah Nyonya Mahendra tampak gelisah dengan sesekali melirik jam di pergelangan tangannya. Hari ini adalah jadwal operasi pasien tetapnya, dan tidak bisa ditunda lagi. Ia tidak akan hadir ke pernikahan konyol ini kalau Jovan tidak memaksanya. Emak menatap Bu Endang, meminta bantuan. Ia kesulitan untuk menjelaskan kalau pernikahan itu harus batal. Seolah mengerti dengan arti tatapan tetangganya, wanita tambun itu berdeham kecil. "Maaf Tuan dan Nyonya, sepertinya pernikahan ini harus dibatalkan.
ujar Bu Endang dengan suara bergetar dan wajah penuh sesal. Apa? Batal? Nyonya Sandra melotot, sedangkan yang lainnya berubah tegang. Jovan Andriano yang sedang menyamar itu pun tak kalah terkejutnya. Ia sampai mengangkat kepala untuk memastikan kalau wanita itu berkata serius. Maafkan kami, Nyonya, tapi Veronica yang seharusnya menikah hari ini tidak ada di kamarnya. Dia, Brak. Sandra menjatuhkan bingkisan di tangannya hingga membentur meja yang disiapkan untuk proses akad. Apa-apaan ini? Kalian anggap kami ini siapa? Bisa-bisanya kalian mempermainkan kami. Matanya menyorot penuh amarah pada Emak dan Bu Endang yang masih berdiri kaku. Dan kamu, hampir saja ia keceplosan menyebut nama Jovan kalau Mahendra tidak menariknya dengan cepat untuk kembali ke belakang. Walau dia juga merasa kesal, tapi tidak ingin istrinya itu membuat keributan. Suasana kembali hening. Masing-masing dari mereka memikirkan solusi yang terbaik untuk mendinginkan suasana. Bagaimana ini, Jo? Kamu dengar sendiri kan, kalau gadis itu sudah kabur. Mahendra berbisik di telinga putranya yang masih menunduk. Setiap orang yang melihat akan menyangka mempelai pria sedang kecewa dan tidak mengatakan apapun. Namun yang sebenarnya dia sedang memikirkan cara agar pernikahan ini tetap terjadi. Dia tidak mau Oma merasa kecewa dan dipermalukan. Bagaimanapun, rencana pernikahan ini terjadi demi bisa membahagiakan neneknya itu. Dia bahkan sampai harus menyakiti Safa kekasihnya demi melihat Oma bahagia. Dengan berbisik dan seperti orang yang tengah merengek, Jovan mengayunkan lengan ibu pengasuh yang berdiri di sebelahnya. Masih ada gadis lain di rumah ini, buat agar dia mau menikah denganku, bisiknya dengan mulut nyaris terkatup dan suara penuh penekanan. Tidak ada yang mendengarnya kecuali wanita pengasuh itu sendiri. Tapi Tuan Muda, bagaimana jika dia menolak? Suruh mereka mengembalikan mahar yang aku beri semalam, 2 kali lipat. Ibu pengasuh itu berdiri tegak, dengan kepala terangkat ia maju ke depan. Mahendra dan istrinya saling pandang, mereka masih belum tahu apa yang Jovan rencanakan selanjutnya. Saya mewakili Tuan Muda Andrian meminta pernikahan ini tetap dilangsungkan, ujarnya dengan suara lantang. Semua kepala terangkat, menatap ke arahnya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tetapi Nyonya, bagaimana bisa? Putri kami sudah pergi, sahut Emak dengan suara terbata. Nikahkan Tuan Muda dengan putrimu yang satu lagi, tegas ibu pengasuh itu dengan sorot tajam dan mengancam. Tidak ada satu keluarga Mahendra pun yang berusaha mencegahnya berbicara, karena mereka tahu apapun yang keluar dari mulutnya pasti adalah perintah dari Jovan. Emak terkejut, wanita di hadapannya meminta Sapira menggantikan Veronica untuk menikah dengan Andrian, lelaki yang Bersambung. 12. Sapira yang masih bersandar di pintu kamar terkejut. Ia mendengar namanya disebut dari luar meski samar ia bisa menangkap maksud perkataan pihak mempelai lelaki. Mereka meminta dirinya untuk menjadi mempelai pengganti. Jantung Sapira berdegup kencang. Ini sama sekali tidak pernah ada dalam daftar doanya menjadi istri dari lelaki yang sama sekali tidak pernah disebut namanya. Tetapi, Nyonya, itu tidak mungkin. Putri bungsu saya sudah memiliki calonnya sendiri. Sapira menarik nafas. Emak bahkan sampai berbohong demi menyelamatkan dirinya. Wanita itu pasti tidak rela kalau Sapira yang harus menjadi korban atas kesalahan yang dilakukan Veronica. Dia yang ingin menikah, dia pula yang sudah membatalkannya. Kalau begitu, kembalikan mahar yang telah diberikan sebanyak 2 kali lipat. Ujar wanita itu tegas. Emak terperanjat, pun begitu dengan Sapira yang mencuri dengar. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak 1 miliar? Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak 1 miliar? 2 set berlian dan 2 surat kepemilikan tanah di villa. Sedangkan untuk mengganti separuh saja dari yang dibawa lari Veronica saja, mereka tidak akan sanggup. Nyonya, itu tidak mungkin. Lihatlah kondisi keluarga ini sekarang. Ketua RT yang ikut hadir merasa keberatan melihat salah seorang warganya mendapat tekanan. Jangankan 2 kali lipat, mengembalikan separuhnya saja kami tidak akan mampu, Pak. Bahkan meski saya harus menggadaikan nyawa, sahut Emas sambil menangis. Ia merasa takut sekaligus malu. Di dalam, Sapira ikut menangis. Batinnya teriris mendengar Emak merasa tertekan dan jiwanya pun terguncang. Kenapa separuh? Pernikahan ini bahkan batal, kalian harus mengembalikannya secara utuh. Nyonya Sandra meradang. Emak menunduk dalam. Ia tidak berani mengangkat kepala untuk menunjukkan mukanya ke hadapan orang-orang yang hadir. Aib ini akan segera menyebar dengan cepat. Maafkan saya, Nyonya.
Semua yang telah kalian berikan ikut menghilang bersama perginya Veronica. Ia membawa semua mahar itu bersamanya, ujar Emma dengan tubuh gemetar. Andai sujud di hadapan manusia itu tidak dilarang, wanita itu pasti akan melakukannya demi meminta maaf atas kelakuan putrinya yang memalukan. Hening, hanya suara isak tangis Emma yang terdengar. Entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang di ruangan itu selanjutnya. Sapira masih menunggu dengan harap-harap cemas. Maafkan kami, Bu. Jika begitu kami akan melaporkan putri ibu ke polisi dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik. Kami tidak terima dengan penghinaan ini, ujar wanita itu lagi dengan nada dingin. Sapira terkesiap. Emma tidak mungkin membiarkan putri sulungnya mendapat masalah besar, apalagi sampai mendekam di penjara. Nyonya, Tuan, tidak adakah solusi yang terbaik selain dibawa ke jalur hukum? Solusinya adalah pernikahan ini harus dimulai. Kamu tidak dengar? Jangan membuang waktu lagi, saya harus secepatnya pergi. Panggil putrimu yang satu lagi itu agar pernikahan segera dimulai, potong Sandra dengan lantang. Jarum jam di tangannya terus bergerak, sementara keputusan untuk pernikahan Jovan Andriano putranya masih belum jelas. Mahendra dan Oma menghela nafas. Mereka berdua hanya bisa diam mendengar perundingan itu dan menunggu hasilnya meski tidak sabar. Baiklah, dengan lesu dan langkah gontai akhirnya Emma harus bicara dengan Sapira. Ia berhenti selangkah dari tempat di mana Sapira berdiri menyandarkan tubuhnya. Gadis itu memejamkan mata, ia merasa beban berat itu akan segera menggelayut di pundaknya. Wanita yang telah membesarkannya dengan sangat baik itu mendekat. Meski tidak sampai hati melepas Sapira untuk pemuda seperti Andrian, tapi Emma tidak punya pilihan lain. Tabungan yang beliau miliki hanyalah beberapa lembar kertas berwarna biru, tidak akan cukup sampai kapanpun untuk mengembalikan mahar Tuan Andrian. Sapira menatap ibunya dengan nanar. Ia sudah mendengar semuanya, tanpa harus dikatakan lagi ia sudah mengerti. Baiklah, Mak, aku akan menggantikan Kak Fe, ujarnya dengan lemah. Ini adalah keputusan berat yang harus diambil, mengingat ia juga punya pilihannya sendiri. Namun dalam situasi yang tidak memberinya pilihan sedikit pun, apalagi yang bisa dilakukan. Nak, setengah berlari Emma memeluk tubuh Sapira. Keduanya berpelukan dan saling tangis. Setelah menguatkan diri dan memantapkan hati untuk menerima keputusan pahit itu, Sapira bersama ibunya keluar menemui para tamu. Ini putri bungsu saya, Emma menggandeng Sapira yang hanya bisa menunduk. Selain menyembunyikan matanya yang basah, ia juga belum siap untuk melihat kenyataan di hadapannya. Ayo segera dimulai, orang yang sudah lelah menunggu dan bosan melihat drama yang tersaji mulai mendesak. Terlebih Sandra yang memang sejak awal kedatangannya sudah ingin secepatnya pernikahan itu berlangsung dan selesai. Di rumah yang kecil dan sempit itu para tamu terpaksa hanya duduk beralaskan tikar. Beberapa di antaranya berbisik-bisik membicarakan betapa beruntungnya Bu Erni bisa memiliki besan yang berasal dari keluarga terpandang di kotanya. Namun tidak sedikit pula yang menyayangkan Sapira harus menikahi pemuda seperti Andrian. Padahal para tetangga yang mengenal Sapira dengan baik, sudah begitu berharap kalau gadis baik itu akan menikah dengan Ustadz Isa. Namun rupanya keberuntungan belum berpihak padanya, gadis itu harus menggantikan kakaknya yang lari di hari pernikahannya. Mereka pun mengecam ulah Veronica yang seolah menjebak sang adik dalam situasi terburuk dalam hidupnya. Tuan Andrian, apakah Anda sudah siap? Tanya bapak penghulu pada Andrian, calon suami Sapira. Gadis itu tidak berani untuk mengangkat kepala sedikit pun, bahkan hanya sekedar melihat seperti apakah wajah calon suaminya dari dekat. Pemuda itu memilin-milin jarinya dan mengangguk. Baiklah, mari kita mulai. Di mana maharnya? Sapira menahan nafas. Malu sekaki rasanya ketika mendengar kata mahar, pemberian keluarga Andrian untuk kakaknya tidaklah sedikit. Mempelai pria tampak gugup, dia tidak menyiapkan mahar lain, karena memang tidak menduga kalau akan begini kejadiannya. Oma melangkah maju, diletakkannya ke atas meja satu set perhiasan yang baru saja dilepas dari tubuhnya untuk dijadikan mahar. Jovan tercengang, Oma bahkan sampai harus melakukan itu demi pernikahannya. Wali hakim yang ditunjuk untuk wali nikah Sapira menggantikan ayahnya yang sudah tiada mengulurkan tangan ke arah Andrian. Pemuda itu nampak gugup dan gemetar. Bukan lagi sandiwara, Jovan Andriano benar-benar merasakan kalau hawa dingin melingkupi dirinya, namun beberapa bulir keringat justru terlihat membasahi dahi. Bagaimanapun ini adalah pernikahan pertamanya.
Saudara Andrian bin Mahendra, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sapira Indah Pertiwi binti Slamet Raharjo dengan mas kawin berupa 1 set berlian dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sapira Indah Pertiwi binti Slamet Raharjo dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Dengan suara lantang dan dalam satu tarikan nafas Andrian mengucap ijab kabul. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Hufet. Jovan Andriano menghela nafas lega. Tidak menduga kalau dirinya akan begitu lancar mengucap ijab kabul setelah kegugupan melanda. Ia menyeka peluh yang menetes di dahi dan tersenyum lebar. Persis seperti pasangan mempelai pria lain yang merasa lega setelah proses ijab kabul dilakukan. Ketika doa setelah akad dibacakan, Sapira tersentak. Suara yang sudah tidak asing di telinganya itu menelusup ke indera pendengaran. Perlahan ia mengangkat kepala dan melihat sosok yang duduk berseberangan meja dengan mereka, yang ternyata saat itu juga tengah menatap ke arahnya. Kedua pasang mata bertemu, dan wajah Sapira berubah tegang seketika. Bersambung. 13. Ketika doa setelah akad dibacakan, Sapira tersentak. Suara yang sudah tidak asing di telinganya itu menelusup ke indera pendengaran. Perlahan ia mengangkat kepala dan melihat sosok yang duduk berseberangan meja dengan mereka, yang ternyata saat itu juga tengah menatap ke arahnya. Kedua pasang mata bertemu, dan wajah Sapira berubah tegang seketika. Ustadz Isa, pemuda yang diam-diam menyimpan perasaan pada Sapira dan bisa mempersuntingnya suatu ketika. Hari ini ia hadir di rumah kediaman Sapira, bukan sebagai mempelai lelaki, melainkan seorang saksi pernikahan bagi wanita pujaan hatinya. Sapira menundukkan pandangan dengan cepat. Ia bisa melihat gurat kekecewaan di wajah pemuda lulusan Mesir tersebut. Nasihat pernikahan dia berikan dengan suara bergetar dan air mata tertahan di pelupuk. Beberapa tetangga termasuk Bu Endang, menyeka mata mereka yang basah. Siapa yang tidak tahu kalau Ustadz Isa menyimpan harapan besar untuk bisa menikah dengan Sapira, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk dia datang melamarnya. Mereka yang tahu tentang kebenaran itu hanya bisa menjadi saksi hati seorang muda yang patah, hanya karena ia terlambat satu langkah saja. Sapira, jadilah istri yang baik bagi suamimu. Cintai dan layani ia dengan sepenuh hati, sesungguhnya ridho suami adalah surga untuk istri. Ya Tuhan, bagaimana ia bisa memberikan pesan untuk wanita yang ia harap bisa mendampinginya sampai tua, wanita yang ia harap akan mencintai dan melayani dirinya saja. Air mata Sapira menitik, bukan karena perasaan haru yang tiba-tiba menyeruak, melainkan karena ia merasa bersalah. Walau belum membaca surat yang dititipkan padanya beberapa hari lalu, Sapira bisa menebak bahwa isinya berisi harapan tentang masa depan mereka berdua. Harapan yang dititipkan pada Sapira itu hari ini telah pudar bahkan lenyap dan menguap ketika ia harus menikah dengan lelaki lain. Jovan memutar tubuh menghadap istri yang baru dinikahinya beberapa saat lalu itu. Dengan aktingnya yang luar biasa ia bersikap malu-malu sambil merogoh saku dan mengeluarkan kotak cincin. Sebelum membuka kotak tersebut ia melirik ibu asuh yang duduk di belakangnya. Iya tuan, sematkan cincin itu di jari manis Nona Sapira, ujar wanita itu seolah mengerti arti dari lirikan si tuan muda. Dengan perlahan dan gerakan yang lamban ia membuka kotak cincin tersebut. Sepasang cincin dengan ukuran yang berbeda pun terlihat. Dengan tangan gemetar Jovan mengambil ukuran yang kecil dan menatap Sapira dengan ragu. Gadis itu mengerti apa yang suaminya ingin lakukan, ia mengulur sebelah tangannya ke arah Andrian si pemuda culun tersebut. Cincin itu nyaris terjatuh dari tangannya ketika Jovan hendak menyorongkan ke jari Sapira. Sandra yang menyaksikan itu sampai berdecak. Ia merasa kesal dan gemas melihat tingkah putranya yang dibuat-buat. Berapa lama lagi sih? Bisiknya pada sang suami yang hanya bisa menggeleng. Dia pun sebenarnya ingin mencita kepala putra kebanggaannya itu dari belakang. Bagaimana bisa Jovan Andriano yang sempurna dan pewaris Mahendra Group bisa bertingkah konyol seperti sekarang di hadapan orang-orang? Tanpa keluarganya sadari, sebenarnya kegugupan Jovan bukan lagi akting atau tingkah yang dibuat-buat, melainkan memang begitulah adanya. Dia merasa jemarinya gemetar terlebih ketika ia memegang tangan gadis yang lembut itu untuk menyorongkan cincin. Selama ini ia sering menyentuh dan menggenggam jemari Safa, tapi ia tidak pernah merasakan perasaan seperti sekarang. Mungkin karena posisinya sekarang adalah sebagai seorang suami bagi gadis di hadapannya, sehingga ia memiliki kegugupannya sendiri. Teringat pada Safa yang mungkin saat ini sedang menangis, Jovan buru-buru menyorongkan cincin itu dan menarik tangannya kembali. Ia merasa bersalah dan berdosa pada kekasihnya,
karena hampir saja ia terperangkap dalam suasana yang sakral itu. Sapira meraih tangan Jovan dan mencium punggung tangannya cukup lama. Pemuda itu tertegun, yang dilakukan oleh Sapira kembali menghadirkan perasaan yang berbeda. Cium keningnya, bisik ibu asuh itu sedikit keras, sengaja ia lakukan untuk menggoda Jovan. Benar saja, lelaki itu langsung menoleh dan menatap marah. Namun agar tidak kentara terlihat oleh orang lain, Jovan pun melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mencium kening Sapira dengan lembut. Baiklah, acara sudah selesai. Saya harus pamit pergi, karena 1 jam lagi saya harus masuk ke ruang operasi, ujar Sandra memohon diri. Dia sudah tidak sabar untuk pergi dari rumah Sapira yang sempit dan pengap. Baiklah, karena pernikahan sudah selesai dan tidak ada acara lain lagi, Bapak dan Ibu sekalian sudah diperbolehkan untuk pulang. Sebelum itu kami meminta maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan. Mewakili tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih. Ketua RT berdiri dari duduknya. Pihak mempelai pria mendekati Jovan dan menariknya ke belakang. Kamu akan tinggal di sini berapa lama? Tanya Sandra dengan tidak sabar. Mama tenang saja, aku akan sering pulang. Asal ada ibu yang membantuku, semua pasti beres. Jovan melirik ibu asuh yang sudah banyak membantunya hingga pernikahan ini terjadi. Wanita yang dipanggil ibu itu tersenyum bangga. Jovan bahkan lebih mempercayai dirinya dibandingkan siapapun termasuk mama kandungnya sendiri. Ya sudah, Oma lega kamu sudah menikah dan mendapat pasangan yang tepat. Berbahagia dan berubahlah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Oma yakin gadis itu bisa membimbingmu ke jalan yang benar. Oma menepuk bahu Jovan pelan. Beban berat yang menghimpit hatinya perlahan terangkat. Entah mengapa dia menyimpan harapan besar pada Sapira, gadis yang menggantikan kakaknya itu terlihat jauh lebih baik. Ingatan tuanya tidak pudar begitu saja. Dia masih ingat betul kalau gadis itu adalah orang yang sama yang sudah membantu mengobati lukanya di apotek waktu itu. Siapa sangka kalau doanya waktu itu tentang mendapatkan cucu menantu sebaik gadis itu akhirnya terkabulkan. Sementara Sapira mencibir mendengarkan perkataan mertuanya. Gadis yang tepat, katanya. Cih, ia mendecih dalam hati. Melihat gadis itu saja Sandra jadi tidak berselera, apalagi Jovan putranya yang menyukai tipe gadis cantik dan seksi. Papa hanya bisa berpesan agar kamu tidak bertingkah lebih aneh lagi, atau malah benar-benar berubah seaneh ini. Kecuali kamu mau Papa menyumbangkan semua aset kita ke panti asuhan karena kamu sudah tidak bisa diandalkan, ujar Mahendra dengan setengah geram. Pergilah bekerja ke kantor mulai besok, tanggalkan pakaian dan identitas anehmu ini jika kembali ke rumah. Siap, Pak. Jovan hanya seperti ini kalau di sini, Papa tenang saja. Setelah papanya pergi, Jovan kembali menemui Sapira dengan canggung. Gadis itu terlihat masih duduk di tempatnya semula, sementara sang ibu sudah masuk ke dalam kamar. Wanita itu tidak sanggup melihat putri bungsu kebanggaannya itu harus melayani seorang pemuda culun seperti Andrian. Barangkali Anda lelah, mari saya antar ke kamar, ucap Sapira menawarkan diri dengan kepala terus menunduk. Hahaha, kamu pasti tidak tahan kan melihat penampilan suamimu ini. Baguslah, akan lebih mudah bagiku jika kau tidak jatuh hati melihatku. Cukup cintai saja hartaku seperti kakakmu yang kabur itu. Memalukan, dia bahkan membawa lari mahar yang sudah aku siapkan. Jovan bermonolog dalam hati. Bersambung. 14. Sapira membawa Jovan ke kamarnya yang juga adalah kamar Veronica sebelum ini. Di rumah itu mereka hanya memiliki 2 buah kamar, satu untuk Emma dan yang satu lagi Sapira tempati bersama Veronica. Mulai hari ini Sapira akan berbagi kamar itu bersama suaminya. Jovan mengitari pandangannya ke sekeliling ruangan. Dia sudah pernah bermalam di sana sebelum ini, jadi sudah tidak asing baginya. Tentu saja Sapira tidak menyadari kalau pemuda yang dia selamatkan malam itu adalah lelaki yang sama dengan yang bersamanya kini. Pun begitu dengan Jovan yang masih belum menyadari sepenuhnya kalau sepasang mata bidadari yang pernah dilihatnya saat selamat dari kecelakaan di jalan raya itu adalah mata milik istrinya. Istirahatlah, Mas. Aku mau menemui Emas sebentar, ujar Sapira dengan lembut setelah ia mengantarkan suaminya itu sampai ke kamar. Pemuda yang lebih banyak menundukkan kepala dengan meremas jemarinya itu hanya melirik sekilas. Tahu kalau suaminya tidak akan mengatakan apapun selain sikapnya yang aneh, Sapira langsung keluar meninggalkan kamar. Akhirnya kamu keluar juga, Jovan menghela nafas lega. Ditutupnya pintu dari dalam,
namun saat hendak menguncinya ia baru sadar kalau pintu kamar itu rusak. Sapira sengaja merusaknya agar bisa terbuka saat Veronica kabur. Apa-apaan ini? Bagaimana aku bisa merasa nyaman kalau harus tidur di kamar yang tidak berpintu? Keluh pemuda itu kesal. Brak, Jovan menendang kecil daun pintu tersebut, tapi ternyata menimbulkan suara yang keras karena membentur dinding papan di belakangnya. Ia berbalik badan menuju tempat tidur yang ukurannya 4 kali lipat lebih kecil dari tempat tidur di rumahnya itu. Baf! Au! Jovan memekik kesakitan saat ia menghempaskan tubuhnya untuk berbaring di atas tempat tidur. Punggungnya seperti mendarat di atas lantai kayu tanpa alas. Kasur itu sama sekali tidak berguna untuk melapisi papan di bawahnya. Jovan mendesah, harusnya ia tidak terkejut, karena ini bukan untuk pertama kalinya ia menempati tempat tidur itu, hanya saja karena kebiasaannya yang tidur di kasur dengan busa tebal membuatnya bersikap ceroboh. Ada apa, Mas? Sapira masuk ke dalam kamar dengan terburu-buru. Ia mendengar suara gaduh di kamarnya sebanyak 2 kali. Yang pertama suara hempasan pintu dan yang terakhir pekikan suaminya. Ini, Jovan terduduk di sisi tempat tidur dengan menautkan jari jemarinya. Ia kembali berakting layaknya pemuda yang tidak berguna, sedangkan Sapira semakin mendekat. Apakah Mas merasa tidak nyaman? Maaf, aku tidak bisa menyambutmu dengan baik. Dengan suara yang lembut mendayu, gadis itu mengusap bahu Jovan. Tubuh lelaki itu bergetar ketika usapan itu mendarat dengan lembut di tubuhnya yang masih terbalut kemeja. Apakah Mas bisa sholat? Jovan terperanjat. Pertanyaan macam apakah itu? Dia bahkan tidak bisa mengeja 1 ayat pun. Dalam keluarga mereka hanya Oma saja yang pernah ia lihat melakukan ibadah sholat, selebihnya mereka hanya Islam KTP. Maaf, Mas, aku tidak bermaksud meremehkan, aku hanya ingin kita sholat sunnah dulu. Mas jadi imamnya. Gadis itu menundukkan kepala, ia merasa bersalah. What? Apa katanya? Jadi imam? Sholat wajib saja Jovan tidak tahu, apalagi sholat sunnah. Ia hanya bisa melongo mendengar Sapira memintanya melakukan itu. Bagaimana dia harus mengatakan kalau sebenarnya dia tidak pernah sholat sama sekali? Tidak mendengar jawaban apapun dari suaminya, Sapira kembali mengangkat kepala. Di hadapannya, lelaki berpenampilan mengenaskan dengan poni menutupi sebagian wajah, terlihat semakin mengerikan dengan mulut yang terbuka lebar. Mas, panggilnya pelan, berusaha menyadarkan Jovan, kalau ia sedang menunggu jawaban. Hufet, ternyata menikah dengan Karung Goni ini lebih ribet dibandingkan kakaknya. Harusnya aku lebih waspada ketika melihat penampilannya, Jovan menggumam dalam hati. Sebaiknya ia bertingkah bodoh saja, dengan meremas ujung kemeja yang menjuntai dan pura-pura tidak mendengar. Sapira tersenyum kecil, ia berusaha memahami suaminya yang mungkin tidak mengerti dengan maksudnya. Tadi saat Sapira menemui Emma di kamar, wanita itu menangis meratapi nasib Sapira yang harus berakhir dengan lelaki tidak berguna. Bukan hanya penampilannya yang culun, tapi ia juga terlihat seperti pemuda tidak waras. Veronica benar-benar menghancurkan hidupmu. Dia yang memilih pemuda itu, dia juga yang meninggalkannya begitu saja, ratap Emma sambil menggenggam jemari Sapira. Kamu tidak seharusnya menanggung beban seberat ini, nak. Ini jalan hidup Sapira, Mak. Kita harus bisa menerimanya, ujar Sapira sambil tersenyum, berusaha menenangkan Emma. Meski hatinya sendiri masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan itu. Selama ini ia selalu berdoa untuk mendapatkan suami soleh yang bisa membimbingnya untuk menjadi lebih baik lagi dan menggapai surga bersamanya. Yang terjadi padanya hari ini adalah sebaliknya, Sapira yang harus membimbing dan menjaga suaminya yang terlihat tidak bisa melakukan apapun sendiri. Pemuda yang bahkan tidak diharapkan oleh keluarganya karena tidak berguna itu, bagaimana Sapira bisa menggantungkan hidup padanya? Bahkan untuk mandi saja, Sapira yang harus menimbakan air walau lelaki itu tidak meminta. Saat hendak sholat asyar, Sapira melihat suaminya itu berdiri di dekat sumur dengan tatapan aneh. Ia hampir saja terjatuh dan masuk ke dalamnya kalau Sapira tidak segera datang dan membantu. Hati-hati, Mas. Itu, Jovan kembali gugup. Saat hendak mengambil air ia melongokkan kepala untuk melihat seberapa dalamnya sumur itu. Yang terlihat hanyalah gelap, lelaki itu merasa penasaran hingga melongok lebih dalam. Siapa sangka lantai kamar mandi yang licin membuatnya terpeleset, beruntung Sapira cepat menarik tangannya. Kegugupan dan ketakutan yang diperlihatkannya bukanlah dibuat-buat, seumur hidup Jovan baru kali ini ia melihat sumur yang begitu dalam hingga permukaan airnya tak terlihat.
Sapira yang mengerti kalau suaminya hendak mandi bergegas menurunkan timba. Jovan melihat dengan jelas bagaimana telapak tangan gadis itu memerah karena menggenggam tali dengan erat dan menariknya kuat-kuat. Hingga ember yang cukup besar itu terangkat ke atas, dan ia pun meraih ember itu dengan satu tangan. Gerakan yang sangat cepat agar tidak terlepas dan kembali masuk ke dalam sumur. Jovan meneguk ludah, tanpa sadar sebelah tangannya menjangkau dari belakang, bermaksud membantu tapi urung karena Sapira sudah lebih dulu membalikkan badan dan menuang air dalam ember ke dalam baskom yang besar. Jovan menghela nafas lega. "Mas mandilah dulu, nanti kalau airnya kurang panggil saja aku," ujar Sapira sebelum meninggalkan Jovan sendirian. Ditatapnya punggung wanita muda yang baru dinikahinya itu dengan perasaan aneh. Dia bodohkah atau apa? Mengapa dia mau melakukan hal berat seperti tadi untuk membantuku? Padahal dengan wujudku yang seperti ini harusnya ia tidak perlu berlebihan, gumam Jovan merasa bingung. Apapun pasti akan dilakukan oleh mereka yang butuh uang. Dia tidak mungkin berbuat baik padaku jika bukan karena aku anak orang kaya. Jovan tersenyum sinis, baginya Sapira dan Veronica itu sama saja. Materialistis. Bersambung. 15. Mas mau pergi. Sapira yang baru masuk ke kamar setelah menyiapkan makan malam melihat suaminya sedang bersiap-siap untuk pergi. Lelaki itu menunduk dengan wajah dibuat cemberut, ia mengusap-usap poni yang menutupi sebagian wajahnya. "Aku mau beli voucher game," jawabnya dengan mata menatap lantai. Sapira mengerutkan dahi. "Game? Sepertinya jiwa seorang anak kecil terperangkap dalam tubuh lelaki dewasa di hadapannya. Dia bahkan tidak bisa melakukan apapun selain bermain game." "Mas pergi sama siapa?" tanya Sapira akhirnya berusaha memahami keinginan suaminya itu. "Ibu," jawab lelaki di hadapannya cepat. Tidak lama kemudian terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Tok, tok, tok. Sapira melangkah keluar dengan diikuti oleh Jovan di belakangnya. Emak yang sedang berada di kamar pun ikut keluar untuk melihat siapa yang datang. "Saya kesini mau mengantar tuan muda untuk ke Indomarket, membeli voucher game." Wanita yang muncul dari balik pintu itu langsung mengutarakan maksud kedatangannya bahkan tanpa mengucap salam terlebih dulu. Sapira menoleh, di belakangnya Jovan sudah berdiri dengan kedua tangan saling bertautan di depan tubuh. Ia tampak sudah tidak sabar lagi untuk secepatnya keluar. "Baiklah, Bu, saya titip Mas Andrian," sahut Sapira akhirnya berusaha tersenyum manis hingga menimbulkan cekungan di kedua pipinya. Ia menyingkir ke samping untuk memberi jalan pada Jovan, sebelum itu Sapira menahan langkah suaminya. Pemuda itu mendongak menatap Sapira dengan ragu. "Hati-hati, Mas," Sapira mengulurkan tangan hendak menyalami Jovan. Dengan canggung, pewaris tunggal keluarga Mahendra tersebut menerima uluran tangan istrinya. Ia tertegun saat gadis di hadapannya itu mencium punggung tangannya dengan taksim. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang menyusup dan mengalir bersamaan dengan darahnya. "Mari, Tuan." Wanita yang tidak lain adalah ibu asuh bagi Jovan Andriano itu berusaha mengurai kecanggungan, walau sebenarnya ia merasa terharu melihat sikap hormat dari istri majikannya. Jovan melepas tangannya dengan cepat lalu berjalan mengikuti ibunya dengan kepala terus menunduk menatap ujung sepatunya sendiri. Di ambang pintu Sapira masih berdiri melihat kepergian suaminya hingga lelaki itu menaiki mobil dan menghilang di jalanan yang padat. Jovan yang mengintip Sapira dari balik kaca mobil yang gelap itu menghela nafas panjang. Antara kelegaan karena bisa beranjak dari rumah sempit itu, dan perasaan lain yang sulit diartikan. "Tuan muda mau diantar kemana?" tanya ibu asuh yang duduk di bangku dewan, mengalihkan perhatian Jovan dari sosok istrinya. Ibu pulang saja ke rumah. Aku masih ada urusan," jawabnya dengan santai. "Dengan rupa seperti itu?" tanya wanita itu heran. Jovan menatap dirinya sendiri. "Ibu bawa baju ganti saya kan?" tanyanya kemudian. "Ada di belakang, Tuan." Jovan menoleh untuk meraih sebuah paper bag berisi pakaian ganti. Ia harus menubah penampilannya sebelum menemui Safa atau gadis itu akan merasa jijik melihatnya seperti sekarang. Tanpa merasa canggung dan malu, Jovan melepas pakaian di tubuhnya dan mengganti dengan yang sudah disediakan. Baginya wanita yang di hadapannya itu benar adalah ibunya sendiri, terlebih dari yang ia tahu, semasa kecil Jovan minum ASI darinya. Mobil yang dikendarai supir pribadi itu berhenti di halaman rumah Jovan untuk menurunkan ibu, lalu melanjutkan melaju menuju tempat di mana ia sudah ditunggu oleh kekasih hatinya. Safa duduk dengan gelisah sambil menggoyang-goyang kakinya.
Malam ini adalah malam pertama bagi Jovan dengan istrinya. Ia merasa takut dan khawatir kalau kekasihnya itu akan melupakan janjinya dan larut dalam kemesraan. Air mata mulai menggenang, ia menyesali keputusan yang diambil Jovan dengan menikah dengan gadis lain. Tidak bisakah ia menunggu sampai Safa benar-benar siap menikah? Bukankah seharusnya itu yang dilakukan oleh pasangan yang saling mencintai, menunggu kesediaan kekasihnya bukan malah mencari gadis lain? Diraihnya segelas minuman di atas meja, lalu ditenggaknya sampai habis. Ia sudah tidak bisa mengendalikan diri, itu adalah gelas kesekian yang ia tandaskan. Tanpa Safa sadari dia sedang diperhatikan oleh seseorang. Dengan sikap seolah sedang melakukan hal yang sama, orang itu mengambil gambar Safa secara diam-diam. Siapa yang tidak senang mendapat berita tentang Safa? Apalagi ini menyangkut reputasinya sebagai artis yang sedang naik daun. Orang itu tersenyum puas. Hani, setengah berlari Jovan yang baru datang menghampiri Safa yang mulai hilang kesadaran. Gadis itu mengangkat kepala yang rebah di atas meja bar. "Kamu minum." Jovan menyingkirkan gelas yang kembali diisi itu dari hadapan Safa. Senyum di bibir gadis itu terbit. Kedua tangannya menjangkau wajah Jovan dan merangkumnya. "Kamu datang, sayang. Kamu masih peduli padaku." "Tentu saja aku datang dan masih peduli padamu. Aku mencintaimu Safa." Jovan menyentuh telapak tangan Safa dengan telapak tangan miliknya. Ia merasa prihatin melihat gadis pujaannya harus larut dalam keadaan seperti ini. "Kau tidak menyentuhnya, kan?" Safa mengangkat sebelah alis, lalu menurunkan tangannya dan kembali merebahkan kepala ke atas meja. Membayangkan perlakuan manis Jovan terhadap gadis lain membuat kepalanya terasa semakin berat dan berdenyut. Jovan menggeleng cepat. "Tidak, Hani, itu tidak mungkin. Dia sama sekali tidak menarik sepertimu. Aku tidak mungkin menyentuhnya, percayalah." Jovan menarik tubuh Safa, hendak memeluknya, namun gadis itu berontak dan mendorong Jovan. "Kamu bohong. Kamu juga tidak pernah mau menyentuhku. Itu artinya kamu juga tidak tertarik denganku," ceracaunya sambil menunjuk-nunjuk wajah Jovan. "Hani, itu berbeda. Aku mencintaimu, hanya saja kita belum menikah." "Bagaimana aku bisa belum selesai Jovan bicara. Gadis itu sudah bergerak cepat menempel dan menautkan bibir mereka. Jovan terkejut, namun tidak berusaha melepaskan diri. Dibiarkannya gadis itu melakukan apa yang dia mau, hingga aroma minuman keras itu bercampur ke dalam mulutnya. Dengan ganas dan beringas Safa terus melumat benda kenyal di hadapannya, lebih agresif dari biasa. Ia menarik sebelah tangan Jovan dan meletakkan ke dadanya, sementara yang sebelah lagi diletakkan di paha. Jovan menegang seketika. Bagaimana dia bisa menahan diri jika Safa seperti itu? "Huff!" Desahan itu terdengar di sela decapan mereka. Safa semakin liar, ia bahkan mulai membuka kancing ke meja Jovan. Pemuda itu melirik ruangan yang ramai dan berinisiatif untuk membawa gadis itu pergi sebelum Safa melakukan hal lebih jauh lagi. Secepat mungkin ia melepaskan diri dan penautan bibir itu. Ditatapnya Safa yang juga tengah menatap dengan sayu, gadis itu sedang dikuasai oleh nafsu. "Jangan di sini, banyak orang," ujar Jovan sambil berdiri dan menarik tangan Safa agar mengikutinya. Gadis itu menurut, ia menempel pada tubuh Jovan dengan kedua tangan melingkar di pinggang kekasihnya. Dengan langkah terseret kepayahan karena posisi Safa di sampingnya, Jovan membawa gadis itu menuju sebuah kamar. Ia membawa Safa masuk ke dalam kamar tersebut tanpa menyadari sepasang mata mengintai mereka dan mulai memasang kamera. Cekrek, gambar Jovan bersama Safa yang sedang masuk ke dalam kamar itu menjadi rekaman terakhirnya. Senyuman di bibirnya tidak pernah lepas, sejak ia berhasil mengambil momen-momen yang paling bagus dari Safa dan kekasihnya. "Ini akan menjadi berita yang sangat menarik," gumamnya. Bersambung.